Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer. Sebelum kami membacakan materi, kami akan membacakan nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Dita Disandi dengan PM 2001051046. Lalu yang kedua ada Miwa Mega Nur Afifah dengan PM 2001051044. Lalu yang ketiga ada Nur Aulia Dewi dengan PM 2001051063. Lalu yang terakhir ada Lula Apriani dengan PM 2001051065. Topik yang akan dibahas yang pertama tentang serangan dan penyalahgunaan komputer, lalu yang kedua tentang rekayasa sosial, dan yang ketiga tentang malware. Materi pertama akan dibacakan oleh Niwa. Kepada Niwa dipersilakan. Para penjahat dunia maya telah merancang sejumlah cara yang terus meningkat untuk melakukan penipuan dan penyalahgunaan komputer. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset TI yang berharga, rawan akan serangan dan para hacker. Pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Orang-orang tersebut menyerang komputer untuk mencari data berharga atau mencoba merusak sistem komputer. Serangan dan penyalahgunaan komputer, hacking, akses, modifikasi, atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. Hijacking, pembajakan, pengambilan kendali atas komputer yang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Spamming, secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta kepada banyak orang pada saat yang sama, biasanya dalam bentuk sebuah upaya untuk menjual sesuatu. Cyberbullying, menggunakan teknologi komputer untuk mendukung perilaku yang disengaja berulang dan bermusuhan, yang menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, mempermalukan, atau membahayakan orang lain. Spionase ekonomi, mencuri informasi, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual. Pemecahan kata sandi, ketika seseorang penyusup memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang berisikan kata sandi yang valid, mendeskripsikannya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atas program, file, dan data. Pemerasan dunia maya, ancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang jika sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Data dithing, mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam sebuah sistem komputer untuk menghapus, mengubah, menambah, atau memperbarui data sistem kunci yang salah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering adalah teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data rahasia. Cisco melaporkan bahwa para pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama karena belas kasihan, 2 keserakahan, 3 daya tarik, 4 kemalasan, 5 kepercayaan, 6 urgensi, 7 kesombongan. Pencurian identitas atau identified theft adalah mengambil identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal, seperti nomor social security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Pretexting, yaitu menggunakan skenario ciptaan atau dalih yang menciptakan legitimasi atau pernyataan sah dalam pikiran target guna meningkatkan kecenderungan bahwa si korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Posing adalah menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirim barang.
Farming, yaitu mengarahkan lalu lintas situs web ke situs web palsu. Typo squatting atau pembajakan URL atau URL hijacking, yaitu menyiapkan situs web dengan nama sama sehingga pengguna membuat kekeliruan tipografis ketika memasukkan nama situs web yang akan dikirim ke situs yang tidak valid. Pengganti kode batang QR atau QR barcode replacement, yaitu pelaku penipuan menyamarkan kode quick response valid dengan stiker yang mengandung kode QR pengganti untuk mengecoh orang-orang ke dalam situs yang tidak diinginkan yang menginfeksi teleponnya dengan malware. Tab napping, yaitu secara diam-diam mengubah tab dari browser yang dibuka untuk mendapatkan ID dan kata sandi pengguna ketika korban masuk kembali ke dalam situs. Yang terakhir, Evil Twin, yaitu sebuah jaringan nirkabel dengan nama yang sama atau disebut server set identifier seolah menjadi sebuah titik akses nirkabel yang sah. Pengguna tersambung dengannya karena ia memiliki sinyal nirkabel yang lebih kuat atau Evil Twin mengganggu atau menonaktifkan titik akses yang sah. Para pengguna tidak menyadari bahwa mereka tersambung ke Evil Twin dan si pelaku mengawasi lalu lintas untuk mencari informasi rahasia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lulu. Kepada Lulu dipersilakan. Malware. Malware adalah segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan yang merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan. Sebagian besar malware adalah hasil dari pemasangan atau penyuntikan oleh penyerangan dari jarak jauh. Malware disebarkan menggunakan beberapa pendekatan, termasuk akses bersama terhadap file, lampiran email, dan kerentanan akses jarak jauh. Spyware, yaitu perangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa izin pengguna komputer. Keylogger, yaitu perangkat lunak yang merekam aktivitas komputer seperti keystroke pengguna email dikirim dan diterima, situs web yang dikunjungi, dan partisipasi pada sesi obrolan. Adware, yaitu spyware yang menyebarkan iklan, banner pada monitor, mengumpulkan informasi mengenai penjelajahan, situs, dan kebiasaan pengguna, dan mengirimkannya kepada pencipta adware. Biasanya sebuah organisasi periklanan atau media. Adware biasanya terkait dengan freeware dan shareware yang diunduh dari sebuah internet. Ransomware, yaitu perangkat lunak yang mengekskripsi program dan data sampai sebuah tebusan dibayarkan untuk menghilangkannya. Virus, yaitu sebuah segmen dari kode yang dapat dieksekusi yang melekat dirinya ke sebuah file, program, atau beberapa komponen sistem lainnya yang dapat dieksekusi. Ketika program tersembunyi terpicu, virus membuat perubahan tanpa izin agar sebuah sistem beroperasi. Packet Sniper, yaitu program yang menangkap data dari paket-paket informasi saat mereka melintasi jaringan internet atau perusahaan. Data tangkapan disaring untuk menemukan informasi rahasia atau hak milik. Kasus, hacker Tiongkok pakai Thanos untuk serang BIN dan 10 kementerian Indonesia. Kelompok hacker Cina yang disebut Mustang Panda diduga membobol minimal 10 kementerian dan lembaga di Indonesia. Dugaan ini diberikan The Record berdasarkan laporan dari Inscape Group. Ini adalah divisi riset ancaman cyber milik Record Future. Mustang Panda adalah kelompok hacker dengan aksi spionase cyber di Asia Tenggara. Inscape menemukan bahwa pada bulan April 2021 ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia. Penebusan oleh hacker Cina ini diduga sudah terjadi sejak bulan Maret 2021. Titik masuk dan metode malware mereka masih belum jelas.
Inscript Group disebut sudah memberitahu pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021. Namun menurut mereka, pihak pemerintah Indonesia saat itu belum memberikan tanggapan. Penanganannya, pemerintah perlu melakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki, serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi honeypot, di mana ketika terjadi serangan, maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya. Kementerian atau lembaga perlu juga memasang sensor cyber threats intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. Lalu terakhir dan yang paling penting adalah membuat tata kelola pengamanan cyber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan komputer, dapat dilakukan peningkatan kesulitan untuk melakukan penipuan, membuat penipuan lebih jarang terjadi, memperbaiki metode deteksi, dan mengurangi kerugian akibat penipuan. Kami menyarankan untuk melakukan pencegahan seperti berikut ini. 1. Lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. 2. Jangan gunakan software bajakan. 3. Pasang perangkat lunak keamanan yang up-to-date. 4. Menggunakan data encryption. 5. Selalu memiliki sikap waspada. 6. Selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. 7. Rajin mengganti kata sandi. 8. Backup data secara rutin. 9. Abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Dan yang terakhir, laporkan ke pihak yang berwenang. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.